Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muhajir. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Ingin menjelaskan apa itu Positive Accounting Theory. Selama tahun 1970-an, teori akuntansi bergeser ke arah metodologi positif. Positive Accounting Theory atau bisa disingkat PAT merupakan cabang penelitian akuntansi yang berusaha untuk menjelaskan dan memprediksi praktik dalam akuntansi. PAT mengamati fenomena akuntansi berdasarkan alasan-alasan yang mendasari terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, PAT dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi konsekuensi saat manajer mengambil suatu keputusan tertentu. PAT beranggapan bahwa perusahaan akan mengorganisir diri dalam cara efisien sehingga memaksimalkan prospek untuk bertahan hidup. Teori akuntansi positif dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Menurut Watt and Zimmerman tahun 1986. Kelebihan Positive Accounting Theory. 1. Teori positif diperlukan sebelum teori normatif dikembangkan untuk memahami kejadian di dunia nyata. 2. Berdasarkan pada metode atau observasi yang teridentifikasi dan empiris. 3. Memberikan pernyataan dan hipotesis yang dapat diuji secara empiris. 4. Bersifat objektif, netral, tidak dipengaruhi oleh fenomena yang diamati. 5. Teori positif dikembangkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori normatif. Kekurangan Positive Accounting Theory. 1. Hanya memberi penjelasan dan prediksi apa yang akan terjadi. Tidak ada rekomendasi apa yang seharusnya dilakukan. 2. Berasumsi bahwa manajer, agen, dan pemilik prinsipal memiliki kepentingan masing-masing untuk memaksimalkan kekayaannya tanpa mempertimbangkan efek buruk terhadap kelangsungan perusahaan. 3. Tidak sepenuhnya objektif, tidak bebas dari pertimbangan nilai-nilai karena unsur-unsur yang sulit dihindarkan oleh peneliti. 3 hipotesis Positive Accounting Theory, yaitu 1. Hipotesis rencana bonus, yaitu manajer perusahaan dengan rencana bonus tertentu cenderung menyukai metode yang dapat meningkatkan laba periode berjalan. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima. 2. Hipotesis persyaratan perjanjian pinjaman atau hutang, yaitu semakin tinggi rasio utang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian kredit. Semakin tinggi batasan kredit, makin tinggi kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Sehingga manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan guna mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya-biaya. Yang ketiga, hipotesis biaya politik, yaitu ukuran perusahaan merupakan variabel proksi dari aspek politik. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Untuk melaksanakan kontrak dengan pihak lain dalam proses politik dalam rangka menegakkan hukum dan regulasi guna meningkatkan kesejahteraan membutuhkan biaya yang tinggi. Semakin besar biaya politik yang dihadapi oleh perusahaan, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pendapatan yang dilaporkan dari periode berjalan ke periode yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.